Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghilangkan benjolan di pergelangan tangan. Benjolan di pergelangan tangan kali ini atau namanya adalah ganglion, atau biasa disebut kista ganglion atau kista synovial. Jadi ganglion ini adalah suatu keadaan di mana cairan di dalam sendi atau di bagian dalam tendon ini menonjol keluar berbentuk bulat atau oval, dan jika jika diraba seperti balon berisi air gitu, rasanya juga seperti lemak. Nah, biasanya ini benjolan ini tumbuh di sekitar pergelangan tangan sini, juga di sekitar ini. Ganglion ini juga bisa tumbuh di pergelangan kaki, juga di kaki. Nah, ciri-ciri dari ganglion ini, pertama ini ukurannya berbentuk bulat, ukurannya sekitar berapa mili sampai kalau udah besar itu sampai berukuran seperti bola bekel gitu. Seperti itu. Nah, ukurannya ini juga kadang ciri-cirinya ini kadang membesar, juga terkadang mengecil. Biasanya pas membesar itu kalau keadaan sebelumnya melakukan aktivitas yang berlebih pada pergelangan tangan, misalnya pas itu kecapean habis angkat-angkat berat, angkat-angkat barang, benjolannya ini membesar. Namun setelah istirahat, benjolannya ini mengecil dengan sendirinya, tetapi tidak bisa sempurna hilang. Nah, di kasus-kasus tertentu ini bisa menimbulkan nyeri. Biasanya umumnya ada yang nyeri, ada yang enggak. Sebagian besar tidak mengalami nyeri, tapi ada juga yang mengalami nyeri di pergelangan tangan, juga kebas di jari-jari, juga kesemutan. Ini karena benjolannya itu atau cairannya itu menekan saraf di sekitar pergelangan tangan, sehingga menimbulkan sensasi kebas atau nyeri di jari-jari dan di telapak tangan. Oke. Nah, di video ini saya bercerita yang benjolannya di sini ya, sekitar tangan ini, di bawah telapak tangan seperti ini. Oke. Lalu apa penyebabnya? Penyebab dari benjolan ini tidak diketahui secara pasti. Penyebab utamanya karena apa? Tidak pasti. Tapi biasanya bisa disebabkan karena bekas benturan atau trauma pada pergelangan tangan. Misal kita pernah jatuh terus menempuh pada pergelangan tangan, nah itu juga bisa menyebabkan ganglion. Juga karena sering aktivitas ngangkat berat-berat, ngangkat barang terlalu berat, juga bisa orang yang sering fitness, nah juga bisa mengalami seperti ini. Tapi penyebab umum secara pasti tidak ada. Oke. Lalu apakah benjolan ini berbahaya? Sebenarnya sih tidak berbahaya, karena ini karakteristiknya masuk benjolan non kanker, bukan kanker. Nah, kebanyakan beberapa kasus bisa hilang sendiri bisa, tapi banyak yang permanen di situ. Akhirnya dilakukan tindakan seperti disedot, cairannya itu disedot, juga bisa terakhir sampai dioperasi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana tips mandiri cara menghilangkan benjolan atau ganglion di bawah telapak tangan seperti ini. Video ini banyak diminta oleh ibu-ibu biasanya yang mengalami ini. Bapak-bapak juga ada sih, anak remaja kemarin juga ada sih. Cuma yang paling banyak ibu-ibu, nggak tahu kenapa kalau ibu-ibu. Mungkin aktivitasnya terlalu banyak menggunakan pergelangan tangan ya, mungkin ya. Tapi secara pasti saya tidak tahu. Ini udah berapa bulan ini, ada berapa ya yang nanya? Rata-rata 5. Bagaimana cara menangani benjolan di pergelangan tangan ini? Kalau dari saya caranya seperti ini. Cara ini sangat simpel,
aman dan semua orang bisa melakukannya. Pertama kita hanya butuh minyak biasa untuk pelumasnya, baby oil, sendok, sama jari-jari. Ini cara ini saya sering pakai pada pasien-pasien saya. Dulu saya ada beberapa pasien ya, 3 kayaknya pasien itu ganglionnya di kaki sama pergelangan tangan. Alhamdulillah tanpa operasi bisa sembuh itu. Tapi saya juga pakai alat-alat khusus yang saya buat. Cara ini manual tanpa menggunakan alat yang mungkin orang tidak semua punya. Cara ini bisa dipakai semua orang tanpa harus bingung, harus cari alat seperti yang saya biasa praktekkan di video-video yang lain. Nah, ini sangat simpel alatnya, baby oil, sendok, dan jari. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama caranya, misal benjolannya di sekitar sini saya lingkari seperti ini ya, di sini. Oke, kelihatan ya. Cara pertama kita lumuri sekitar pergelangan tangan sama telapak tangan seperti ini. Nah, lalu cara pertama kita pakai jempol. Caranya urut di sekitar sini, pas di bawah benjolannya itu kita urut ke atas searah jantung ini. Sambil kita urut, rasakan nanti di sekitar otot yang kita pijat ini apakah ada gerenjelan atau ketegangan. Nah, umpamanya ada ketegangan di sekitar sini, kita tandai. Nah, kita otot yang tegang itu kita fokuskan di situ, gosokannya dibanyakin di sekitar otot yang menggerenjel atau yang kaku, di sekitar sini juga. Oke, lalu sekitar sini seperti ini, di telapak lemeskan biasa. Nah, lalu yang di sini searah jempol kita bisa gosok ke atas gini, bisa juga ginikan saja, sirkuler. Nah, lalu setelah diratakan kira-kira 5 menit kita pijat seperti ini. Kita ambil sendok, ujungnya kita gosok seperti ini. Diratakan. Di sini telapaknya seperti ini. Oke, nah ini benjolannya jangan sampai terkena tekanan, jangan sampai dipencet atau dipijat seperti ini atau digosok seperti ini. Pokoknya yang benjolan jangan ditekan-tekan, jangan kena sentuhan. Prinsipnya itu yang perlu diwaspadai ya. Jadi sekitar sininya aja, di area benjolannya seperti ini. Oke, sambil kita gini gosok, perhatikan otot-otot yang gerenjel-gerenjel itu di mana, dirasakan. Karena apa? Karena nanti di area itu harus diluruskan serabut ototnya yang di situ, supaya peredaran, kan ini sebenarnya dia menonjol karena ada cairan di sini yang keluar dari sini. Otomatis peredaran di sini mesti nggak bagus. Otot-otot yang di sini mesti ada yang melungker. Jadi sirkulasinya, serabutnya tidak sempurna, tidak normal. Nah, ini menormalkan, melancarkan sirkulasi sama membuat serabut-serabut di jaringan otot yang mengarah ke sekitar benjolan ini membaik posisinya. Seperti itu. Setelah kita gosok-gosok seperti itu. Nah, tadi yang umpamanya di sini terdapat gerenjelan otot. Nah, gerenjelan itu kayak kretek-kretek gitu. Nah, itu lalu kita tekan dulu sebanyak 8 detik. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lepas. Ulangi lagi sampai 5 kali, lalu pindah ke otot yang tegang lagi, yang menggerenjel, tekan 8 detik, tekan 8 detik, lepas, tekan lagi sebanyak 5 kali. Lalu setelah itu, setelah ini rata, udah mulai lemes, nah di sekitar tonjolannya ini kita menggunakan ujung jari sekitar ini. Caranya kita gesekkan aja seperti ini, digesek-gesekkan seperti ini, melingkari ini. Nah, melingkari benjolannya itu, terutama atasnya sini, terutama bawahnya ini ya, sekitar sini. Oke, seperti ini. Pokoknya lemeskan terus sekitar benjolannya menggunakan ujung di sini, bukan ujungnya ini, gini kan ini, terus ginikan lagi. Cara ini sangat mudah, gampang, simple, dan insya Allah manjur. Nah, oke. Dan jadi berapa kali dilakukan treatment seperti ini? Kalau bisa sehari sekali, kecuali kalau jarang 2 hari sekali. Nah, oh iya, juga saya tadi kelupaan, sebelum melakukan treatment ini, kalau bisa rendam air hangat dulu, mulai dari sini direndam ini, pergelangan tangan direndam, mulai direndam sekitar 10-15 menit. Setelah itu lakukan treatment seperti itu tadi. Nah, untuk yang di area ini sebenarnya hampir sama, caranya seperti itu. Yang penting tonjolannya jangan ditekan-tekan, mulai dari gosok sini tadi, semua lemeskan di sini. Oke, kembali ke yang sini dulu. Setelah itu terakhir, setelah kita melakukan pelemasan di sekitar sini, treatment yang dimasas sama digosok selesai semua, terakhir adalah penguatan di area kebalikannya. Tadi kan benjolannya di sekitar sini. Nah, kita harus melakukan penguatan di area ini, menstimulasi otot kebalikannya. Caranya seperti ini. Kita pegang botol diisi air ya, diisi beban. Misalnya ini botol aqua botol mineral yang 600 ini juga boleh diisi air, botol yang ini juga boleh, tergantung kuatnya nanti. Caranya adalah gerakan seperti ini aja. Ini di panggung ini bisa lihat, di meja gini, 1, 2, 3, gerakannya ke atas, jangan ke bawah gini. Oke, gerakannya selalu ke atas gini, 1, 2, ulangi 8 kali. Setelah 8 kali berhenti 5 detik, lalu ulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berhenti 5 detik, ulangi lagi sampai 3-5 set seperti ini. Sering-sering juga nggak apa-apa, yang penting setiap 8 berhenti seperti ini. Kalau benjolannya di sini, kebalikannya seperti ini gerakannya. Oke. Yang membedakan benjolan di sini sama di sini ya cuma caranya aja. Kalau yang di sini saya ulang, gerakannya seperti ini. Kalau benjolannya di sini, gerakannya kebalikannya seperti ini. Oke. Kalau rutin dilakukan sekitar 15 hari itu sudah kelihatan. Kalau yang cepat belum terlalu mengeras, biasanya ini kan benjolannya kalau sudah lama juga agak mengeras. Kalau masih baru-baru masih kenyal sekali. Nah, lakukan rutin, insya Allah 15 hari udah kelihatan hasilnya. Bahkan kalau di bawah itu, kalau rutin bisa lebih cepat. Oke, insya Allah ada hasilnya dibanding tidak dilakukan treatment atau tidak diapa-apakan. Oke, itu saja yang bisa dapat sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semua yang mengalami ganglion atau benjolan di pergelangan tangan atau di sekitar sendi tangan.
Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, like, comment, share, dan subscribe. Salam sehat, salam bermanfaat.